Debat perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah akan digelar malam nanti. Debat ini disebut perang bintang karena dua pasangan calon gubernur berasal dari institusi TNI dan Polri. Sore ini kita akan mengulasnya dengan pengamat politik UNS Agus Riwanto. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, Mbak. Pak Agus, debat perdana paslon Cagup Cawagup Jateng akan digelar malam nanti ya. Bagaimana Anda melihat kesiapan kedua paslon ini? Ya, debat ini menarik karena merupakan debat pertama ya, dan bidang-bidang yang akan dibicarakan adalah bidang-bidang yang merupakan keperluan masyarakat ya, menyangkut soal tata kelola pemerintahan dan seterusnya. Eh, Debat ini menjadi kata kunci bagi pemilih yang terafiliasi dengan media ya, karena pemilih terbesar di Jawa Tengah itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi siapa yang mampu untuk menampilkan dirinya dalam program tik visi misi yang cantik, visi misi yang lebih dekat kepada kepentingan publik, dia tentu akan memperoleh rating voting yang cukup besar daripada pemilih muda di Jawa Tengah. Menurut saya kedua calon ini cukup punya persiapan yang sangat baik ya, karena keduanya punya pengalaman di bidangnya masing-masing ya. Pasangan Lutfi Tathyasin memiliki pengalaman di bidang ketertiban keamanan masyarakat dan merupakan incumbent ya. Wakilnya Pak Tathyasin itu adalah Ya. wakil gubernur. Sedangkan Pak Andika dan Mas Andi itu adalah punya pengalaman juga di bidang pemerintahan dan Ya. juga di bidang keamanan. Jadi menurut saya dua-duanya malam ini akan terlihat debat yang sangat cantik ya, karena akan menampilkan kapasitas masing-masing. Gitu. Oke, Pak Agus, tema debat malam nanti adalah tata kelola pemerintahan, kemudian kepemimpinan dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Apa persoalan yang mesti disoroti oleh kedua paslon ini di debat nanti malam? Dua persoalan penting dalam reformasi birokrasi itu adalah soal penataan birokrasi ya, aparatur sipil negara. Karena menyangkut soal bagaimana rekrutmen, kemudian rotasi dan juga mutasi terhadap jabatan-jabatan penting di institusi pemerintah yang selama ini masih banyak menggunakan model politisasi birokrasi. Ini tantangan berat ya, karena banyak sekali politisasi birokrasi dilakukan oleh kepala daerah setelah pilkada langsung ini, karena siapa yang punya dukungan kuat biasanya akan menggunakan resource-nya untuk menggunakan kepentingannya, lalu orang-orang tertentu ditempatkan di pos-pos penting. Yang kedua adalah soal mental korupsi ya, dan juga pelayanan publik yang baik ya. Pungli dan juga perilaku memperlambat birokrasi sehingga menghambat investasi, kemudian kepastian hukum di dalam proses perizinan itu juga menjadi persoalan penting yang dirasakan masyarakat. Lalu yang tidak kalah penting adalah soal bagaimana mengelola birokrasi itu lebih akuntabel, lebih transparan, sehingga lebih banyak menggunakan aspek-aspek yang berkaitan dengan portal online ya, juga pelayanan satu pintu yang mesti dibenahi ya. Karena Jawa Tengah ini penduduk terbesar ketiga di Indonesia dengan berbagai macam varian pelayanan publik yang memerlukan kecekatan, kecepatan, dan ketepatan dalam pelayanan publik. Nah, hanya mereka yang mampu mereformasi birokrasi dengan basis menggunakan teknologi informasi dan kemampuan aparatur yang cekatan, itu yang bisa mengelola birokrasi dengan baik. Itu sejumlah tantangan penting, Mbak. Oke, baik. Kalau melihat hasil survei begitu ya, ini kan tampaknya masih banyak yang belum menentukan pilihan dan saling berkejaran begitu ya. Bagaimana Anda melihat strategi kedua paslon ini untuk meyakinkan swing voters dan terutama Gen Z tadi, generasi muda di Jawa Tengah? Ya, yang terpenting menurut saya adalah bagaimana mereka mampu menawarkan program-program yang menarik bagi pemilih muda ya, terutama menyangkut soal lapangan pekerjaan ya, yang selama ini menjadi perhatian masyarakat ya, Jawa Tengah. Angka pengangguran cukup tinggi sehingga perlu kemampuan kepala daerah untuk memastikan ada ruang-ruang yang memungkinkan generasi Z dan generasi berikutnya itu punya kesempatan untuk meraih pekerjaan yang layak. Kemudian soal bagaimana Jawa Tengah ini dijadikan sebagai center bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang mapan. Selama ini memang meskipun Jawa Tengah ini penduduknya terbesar, tetapi investasi dan juga
aspek-aspek pengelolaan ekonomi itu masih stagnan ya. Jadi perlu kemampuan untuk mendorong ke sana supaya pemilih muda ini berkesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan berkesempatan untuk meraih pekerjaan yang layak. Nah, berikutnya adalah soal bagaimana pemerintah daerah itu mampu melahirkan eh, apa sikap-sikap yang lebih terbuka dari kritik terutama ya. Karena salah satu problem besar pemerintahan saat ini adalah bagaimana menempatkan demokrasi dan partisipasi publik itu sebagai ruang terpenting. Sehingga nggak ada satu kebijakan pun itu yang lepas dari keinginan publik gitu. Jangan pernah menjadi pemimpin otoriter, jangan pernah menjadi pemimpin yang mengambil keputusan sendiri. Karena keputusan-keputusan terbaik itulah keputusan-keputusan yang diambil secara demokratik dan melibatkan banyak pemilih muda di Jawa Tengah. Itu Mbak. Oke, baik. Kita akan lihat pertarungan dua tokoh bintang ini nanti malam di debat perdana Pilgub Jawa Tengah, begitu ya. Akan seperti apa penampilan dari Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin melawan Andika Perkasa, Hendar Prihadi. Akan sangat menarik tampaknya karena ini merupakan debat pertama yang bisa meyakinkan pemilih, yang bisa meyakinkan publik, otomatis akan mendapatkan limpahan elektoral. Terima kasih Pak Agus Riwanto, pengamat politik dari UNS, sudah memberikan analisisnya kepada CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Saya selalu Pak Agus.